Ada orang membeli tepung, membeli nasi, kemudian membeli beras, kemudian diolah menjadi makanan siap makan. Ini termasuk bentuk dari industri. Bagaimana Islam menganggap industri ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang zakat industri. Industri adalah salah satu bentuk usaha mengelola bahan baku menjadi bahan jadi. Ada orang yang kemudian dia membeli kayu gelondongan diolah menjadi mebel. Ada orang membeli tepung, membeli nasi, kemudian membeli beras, kemudian diolah menjadi makanan siap makan. Ini termasuk bentuk dari industri. Bagaimana Islam menganggap industri ini? Kalau kita mengacu kepada Hasyiah Asy-Syarwani, maka industri ini masuk kategori zakat tijarah. Dalam Hasyiah Asy-Syarwani dikatakan begini: fatabayyana bidzalika annal bazral mushtara biniyatin ayyuzra'a thumma yuttajara bima yambutu wa yahsulu minhu kabazril baqqami la yakunu arda tijaratin la huwa wala ma nabata minhu. Orang yang membeli bibitnya kemudian ditanam. Apa tujuannya ditanam? Supaya nanti tumbuh, bibitnya menjadi satu tanaman yang tanamannya menghasilkan. Maka ini tidak termasuk zakat tijarah. Bibitnya tidak termasuk tijarah, dan apa yang tumbuh dari bibit ini tidak termasuk tijarah. Amal awal fali anna syira'ahu lam yaktarin biniyati tijarah. Yang pertama, karena ketika kita membeli bibit itu bukan untuk dijual kembali, bukan taklibul man li ghardi rib'i, tapi untuk ditanam. Bal bima yambutu minhu. Yang kita harapkan adalah hasilnya, bukan bibitnya yang kita taklib untuk ghardi rib'i. Wa amma tsani fali annahu lam yumlak bi muawadatin bal bi zira'atin. Yang kedua, yang tumbuh dari bibit itu juga tidak termasuk tijarah. Kenapa? Karena dimiliki bukan dengan muawadhah, karena itu muncul dari zira'ah, dari benih yang kita tanam. Berbeda, kata beliau, wala yuqasul badlul mazkur ala nahwi sibghin ushturiya liyusbagh bihi linnas biiwadin. Beda dengan orang membeli semacam pewarna, yang pewarna ini digunakan untuk mewarnai pakaian. Kenapa? Karena kalau orang membeli pewarna berarti dia taklibul mal, dia membeli, dan yang dia beli adalah yang dia jual. Ini sama kata beliau dengan wala ala nahwi simsimin ushturiya liyusor wa yuttajar biduhni. Sama dengan orang membeli wijen. Bahan bakunya wijen, setelah itu diperas menjadi minyak wijen. Maka ini termasuk tijarah, karena yang dijual berasal dari yang dibeli. Minyak itu ya berasal dari wijen, sama dengan yang dibeli. Maka inti dari zakat tijarah itu adalah sesuatu yang kita jual adalah apa yang kita beli. Jadi beda dengan pertanian. Pertanian yang kita jual hasilnya, yang kita beli bibitnya, dan hasilnya itu apa yang tumbuh dari bibit. Tapi kalau kita beli kayu, kemudian kita olah menjadi bangku, menjadi meja, menjadi lemari, maka yang kita jual adalah kayu yang kita beli. Kita beli bahan baku, bahan bakunya kita olah, kemudian kita jual bahkan hasilnya, maka termasuk tijarah, karena yang kita jual adalah apa yang kita beli. Inilah dalam kitab Asy-Syarwani dibedakan antara contoh pertanian dengan orang yang membeli wijen untuk kemudian dijadikan bahan industri, diambil minyaknya. Maka berdasarkan ini, zakat perusahaan industri itu sama dengan zakat tijarah. Apa saja yang wajib dizakati? Satu, ketika akhir tahun tinggal kita hitung sebagaimana pembahasan kita di zakat tijarah sebelumnya. Kita hitung berapa uang tunainya. Yang kedua, kita hitung berapa uang yang ada di banknya. Yang ketiga, kita hitung berapa produk yang belum jadi, bahan bakunya sisa berapa, kita hitung. Yang keempat adalah produk dalam proses yang setengah jadi, itu juga dihitung. Kemudian produk jadinya juga kita hitung. Kemudian kita tambah piutang-piutang. Dan kemudian kita tambah
dengan piutang-piutang yang ada di orang yang masih bisa ditagih. Baru kemudian dikurangi dengan kewajiban lancar, seperti cicilan lancar, kemudian overdraft bank, ada kemudian kewajiban yang harus dibayar segera. Setelah itu sisanya berapa? Kalau mencapai nisab tinggal dikalikan 2,5% kalau kita mengacu kepada kalender Hijriah, atau 2,575% kalau kita mengacu kepada kalender Masehi, sebagaimana pembahasan pada zakat perdagangan yang telah kita bahas. Semoga bermanfaat. Untuk lebih lanjut bisa dibaca di buku pengantar lengkap zakat kontemporer di halaman 195. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.